Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Dia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sok Jawa semua. Ya, kita ke Bapak Tibo saja. Dia kepala suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan sok pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil ke dokter. Kau saling panggil, dokter mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Suara siapa itu? Ini hari tidak baik berada di luar rumah. Masuk saja. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Tunggu sebentar. Melahirkan memang suka tidak pernah mengenal waktu. Seperti halnya kematian. Mengapa aku melahirkan jadi membicarakan kematian? Mama, masuk saja sini. Puskesmas ini satu-satunya di sini. Selama 3 tahun aku di sini. Puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian tak pernah ada. Kok boleh ngotot mengatakan ada kelahiran pasti akan ada kematian? Begitukah hukum pada saat ini? Jumlah manusia selalu sama dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini. Pendapat itu harus dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat bahkan kelahiran lebih jauh daripada kematian. Petani-petani menelan sawahnya dan ruko-ruko merambah ke pinggiran hutan kota. Itu tandanya kelahiran dan kematian akan lebih jauh. Sebagai orang Jawa yang belajar harmoni dari para tertua, saya merasa terbenturkan dengan keadaan pahit ini yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi bahwa setiap kejadian ini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, kadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa mencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin mengubah profesi ini menjadi manusia biasa. Aku ingat Bapak Tibo, kepala suku, bicara keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif. Kau permainkan kami. Makan beras seperti orang-orang di lain sana, kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami. Ketika aku coba, di belakang maju ke depan, kulitnya hitam, gosong seperti terbungkam orang-orang warga desa ini. Memang masih jarang yang memakai baju. Saya mau bicara, maaf Bapak Tibo. Ya. Saya mau bicara, maaf Bapak Tibo. Cuma mau bantu. Kita orang yang sudah lama, setahun selama dokter ini juga sudah bantu kita. Kita punya anak-anak, semua tak pernah meminta apa-apa. Jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Bapak Tibo, bagaimana kau bisa bilang begitu? Dulu ada niat baik dari orang yang kirim kita beras. Kita semua orang, sekarang semua orang sudah makan agar supaya sehat dan modern. Dokter dikirim dari Jawa, pasti juga bisa membawa beras. Tidak Bapak Tibo, kau berikan diri untuk mulai bicara. Bapak Tibo, saya dikirim dari Jawa untuk kesehatan warga, walau terbatas. Saya hanya punya obat-obatan, mana mungkin saya punya beras. Saya ada punya usul, bagaimana kalau
sementara kita balik makan sagu. Bisa begitu kau bicara? Zaman presiden dulu ada bicara kalau orang Papua modern harus makan itu beras, makan itu sagu, hanya perpanjang penderitaan. Bapak Tibo, bagaimana kalau kita besok mencari sagu diolah menjadi roti, ke hutan kita cari? Setujukah? Setuju. Keesokan harinya kami kemudian sama-sama ke hutan, tapi alangkah kagetnya pohon sagu sudah hampir-hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang ku tahu dulu menghampiri di sini sudah berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu Bapak Tibo dan sebagian warga besar desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. Sampai suatu hari seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyatakan hidupku, ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desa belum ada puskesmas. Hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana tetapi membuatku berpikir. Sepanjang malam warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan, dan sawit. Pada pohon sagu menyusut karena pembekalan perkebunan. Kehidupan warga benar-benar morat marit. Dengan sedihnya harus kuceritakan kepadamu. Aku sudah lama bercerita di sini. Aku lihat, aku ada pasien. Mama, masuk saja. Jangan pernah takut sama dokter Jawa. Kita saudara tuh.